Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak dan Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Febri Ramdhani MPD. Saya guru fisika di SMK di Karya Rana Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sekaligus mahasiswa PPG di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, hari Rabu tanggal 14 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran secara luring di kelas 10 RPL Rekayasa Perangkat Lunak di SMK Adikarya Rana Pesisir dengan materi rangkaian arus searah. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan sarannya agar ke depan video pembelajaran saya menjadi lebih baik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anda semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Sehat. Oke, baik, terima kasih ya. Anak-anak semuanya, ya sebelum kita mulai belajar ya, seperti biasa kita mengawali dengan membaca Doa. Ketua kelas, tolong dipimpin temanya untuk berdoa sebelum kita belajar. Mana ketua kelas kita? Ya, Didi, silakan Didi kita berdoa. Siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum mulai belajar, Bapak mau presensi dulu ya, mau mengambil absen. Nanti namanya terpanggil, tolong diangkat tangan. Ya, Pak. Angkat tangan, respon dengan suara. Bisa dipahami? Salah. Anissa Inaya ya? Hadir Pak. Bayu, Iya, Pak. Dela, Didi Darmadi, Hadir, Pak. Novi Adelpa, Rahmadani, Ratna Dewi, Yogi, Hadir, Pak. Aklil, Hadir, Pak. Raffi Chandra, Hadir, Pak. Reno. Hadir, Pak. Siapa yang baca lagi namanya? Zaki Dharma Putra. Baik ya. Tadi ada teman kita yang sakit, kita doakan semoga cepat sembuh. Amin. Baiklah. Baik, Bapak mau lihat dulu ya semangat anak pada pagi hari ini ya. Kita di SMK pada punya iya ya. Siap. Di SMK Bisa. SMK Bisa. SMK Adikarya. Nomor 2.
Nah, sebelum kita belajar, Bapak mau menanyakan dulu sebuah video yang selama ini mungkin Anda pernah lihat di rumah. Fenomena-fenomena yang pernah Anda lihat sehari-hari. Ini kaitannya juga dengan materi yang kita akan pelajari 2 jam ke depan. Oke, silakan disaksikan video berikut. Satu, kipas angin. Pada kipas angin listrik, kita dapat mengontrol kecepatannya dengan menekan atau memutar tombol ke sana kemari. Tombol pengaturan kecepatan pada kipas angin dapat ditekan untuk mencapai resistansi variabel pada terminal keluaran. Untuk nilai input tertentu, kita dapat menghitung resistansi, arus dan daya yang mengalir dengan menggunakan hukum Ohm. 2. Pemanas elektrik. Pemanas listrik adalah peralatan yang umum digunakan pada setiap musim dingin di beberapa negara di dunia. Pemanas listrik memiliki kumparan logam yang memiliki resistansi tinggi yang memungkinkan sejumlah arus mengalir melaluinya untuk menyediakan panas yang dibutuhkan. Selain itu, daya yang akan disuplai ke pemanas dihitung menggunakan hukum Ohm ini. Demikian tadi, ulasan singkat tentang 6 contoh aplikasi hukum Ohm dalam aktivitas sehari-hari. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada video berikutnya. Nah, kira-kira peristiwa apakah atau fenomena apakah video yang barusan kita lihat? Ada yang bisa angkat tangan? Atau apa saja benda-benda yang Anda perhatikan di video tadi? Coba angkat tangan. Ya, Anissa. Ada kipas angin, benar sekali. Tadi kita lihat ada kipas angin ya? Ada. Yang lain apa lagi? Ya. Ada mobil listrik. Apakah tadi ada video mobil? Ada. Ya, benar sekali ya. Berarti memperhatikan ya. Cuma 2 baru. Yang lain? Apalagi masih ada ingat? Jadi di Ada HP, Pak. handphone, ya HP atau gadget misalnya. Apakah tadi ada HP? Ada. Ya, ada HP. Oke, tadi ada 6 buah itu ya. Oke, 6 buah tadi berhubungan dengan apa tuh kira-kira kalau kita ambil benang merahnya? Tanya berhubungan dengan Listrik. dengan listrik. Ya. Handphone harus pakai Listrik. kipas angin bisa berputar pasti pakai Listrik. apa tadi lagi? Mobil listrik. Mobil listrik. Tadi juga ada setrika listrik ya. Kalau tidak ada listrik pasti tidak akan bisa hidup. Nah, materi kita sekarang tentang listrik. Tepatnya listrik arus searah. Bahasa ilmiahnya arus DC atau direct current. Kan ada 2 jenis arus ya. Arus searah, arus bolak balik. Namun pada topik ini kita cuma bahas tentang arus searah, arus DC. Tadi ada kipas angin, ada setrika, ada cat budaya, ada handphone dan kawan-kawannya ada gitu ya Pak. Nah, itulah nanti yang kita pelajari pada 2 jam ke depan. Nah, sebelum kita mulai belajar, adapun tujuan kita untuk belajar pada hari ini ya, nanti melalui praktikum. Melalui praktikum nanti kita akan melihat hubungan antara tegangan, hambatan dan arus listrik, baik angkanya seri ataupun paralel. Jadi nanti melalui praktikum, kita nanti praktikumnya menggunakan virtual labor, virtual lab. Virtual berarti nanti kita menggunakan laptop, menggunakan aplikasi karena kita kekurangan alat praktikum kita ya. Tadi sudah pacet dalam, kita kurang, namun kita bisa menggunakan virtual lab, menggunakan PET Colorado. Apakah Anda pernah mendengar PET Colorado selama ini? Belum. Makanya sekarang Bapak mau mengajak Anda untuk belajar menggunakan teknologi ya. Nanti sudah mempersiapkan di masing-masing laptop yang ada di depan meja Anda. Nah, selama belajar ini ya, kalau kita gambarkan dari awal di sini,
Nanti ada kegiatan awal, inti dan akhir. Sekarang kita berada pada kegiatan awal. Setelah ini nanti akan Bapak berikan Anda kuis ya, atau pretest. Kuisnya juga menggunakan teknologi. Kita tidak langsung pakai kertas, langsung menggunakan gadget atau handphone. Terus setelah ini nanti kita akan melaksanakan percobaan langsung menggunakan virtual lab. Sudah Bapak install tadi di masing-masing laptop. Nanti akan Bapak bagikan di LKPD-nya. Kerja kita selama ini atau 2 jam ke depan kita hanya menggunakan LKPD, lembaran kerja peserta didik, atau dulu namanya LKS, lembaran kerja siswa. Nanti masing-masing meja anggap ini jadi satu kelompok. Tuh 2, 3, 4, 5, nanti ada 5 kelompok. Kerjanya isi aja yang Bapak tanya atau yang ada di dalam LKPD ini. Semuanya dalam terarah menggunakan laptop atau aplikasi Pectorado yang telah ada di masing-masing laptop. Terus nanti di akhir, kemudian juga nanti akan ada kuis terakhir atau post test juga menggunakan quiz tadi. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Masih semangat? Masih. Bapak praktis dulu ya. SMK? Bisa. SMK dikerja? Nomor 1. Alhamdulillah. Nah, ini yang penting ya. Yang namanya belajar tentu ada penilaian. Nah, di dalam kurikulum 13 semua aspek itu akan dinilai. Jadi tidak hanya pengetahuan saja, namun dinilai nanti sikap Anda, pengetahuan dan keterampilan. Dalam hal nilai sikap nanti ketika ada praktek, nanti kelompoknya ke meja akan Bapak nilai nanti ada kerjasamanya, ada gotong royong dia tidak. Jadi kita tidak boleh individu. Terus kemudian nanti nilai pengetahuan itu tadi nilai quiz tadi itu namanya nilai pengetahuan. Dan terakhir nilai keterampilan nanti bagaimana nanti Anda menggunakan aplikasi yang Bapak ada yang Bapak letakkan di dalam laptop itu. Bisa nanti Anda menggunakannya, saya akan Bapak lihat tentang ini. Bisa dipahami? Jadi semua nilai. Nah sekarang kita masih tahap awal, kita menggunakan pretest menggunakan quiz. Silakan hidupkan HP Anda. Klik link yang telah Bapak share di grup. Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1. Jadi tidak ada rekayasa kita sekarang. Jawab saja sejauh yang Anda tahu. Iya. Siapa yang pertama? Saya. Yang kedua? Novi. Yang ketiga? Adi. Kita beri dulu close dulu ya. Bagian lain juga close juga gitu ya. Gak apa-apa ya. Oke, ini namanya tes awal ya. Kita tadi seperti yang saya katakan, kita dibagi per kelompok. Nah sekarang Bapak rasa cukup kelompoknya satu meja saja. Berarti ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 kelompok. Kita nanti bekerja seperti yang kata Bapak tadi di awal. Kita menggunakan lembaran kerja peserta didik atau LKPD. Masing-masing kelompok nanti akan ada 1 buah LKPD. Ini kelompok 1. Buat nanti namanya ya, kelompok 2, 3, 4, 5. Masuk ya. Sudah dapat semuanya KPD-nya? Sudah ya? Sudah. Dapat. Oke, sebelum dilanjutkan, nah coba dijawab dulu ya. Kira-kira kenapa volume TV? Anda punya TV di rumah ya? Ya. Itu bisa diatur ya. Bisa diperkeras, bisa diperkecil. Ya. Kenapa kira-kira? Ada yang bisa jawab? Ya. Karena memiliki hambatan. Ya, benar sekali itu ya. Karena ada hambatannya. Kira-kira apa penyebab hambatan itu? Nah itu nanti yang kita akan kita bahas. Atau contoh lainnya, dahulu lampu itu bisa redup, bisa nyalanya terang. Nah, kira-kira kenapa tuh ada pengaruh apa di sana? Ya. Karena tegangan listriknya 220
220 volt. Ya, karena tegangan listriknya 220 volt. Benar juga ya. Ada coba yang lain? Ya, perlu tepuk tangan untuk Novi ya. Yang lain kenapa? Atau yang terakhir, kenapa kipas angin ya? Ini kipas itu ya. Kenapa kipas itu bisa kita atur? Bisa anginnya itu kencang, bisa lambat, bisa seperti tornado anginnya. Ya. Kenapa itu? Kalau belum bisa jawab, nanti setelah kita pelajari nanti bisa kita jawab. Nah, jadi ya pada pertemuan kali ini, adapun ya permasalahan yang kita ambil di sini, yang pertama tadi volume suara TV dapat diatur sesuai kebutuhan kita. Yang kedua, lampu bisa redup dan terang. Kenapa itu? Kemudian putaran kipas angin itu dapat kita atur sesuai keinginan kita. Kalau panas mungkin lebih kencang, tapi kalau dingin nggak usah pakai kipas. Kira-kira mengapa demikian? Terus bagaimana cara untuk mengaturnya? Dan semuanya, apakah masalah yang harus kita jawab pada pertemuan kali ini? Ada yang bisa angkat tangan? Ya baik, Yogi. Bagaimana tegangan I dengan kuat arus I, Pak? Ya, bagaimana hubungan tegangan dengan kuat arus? Ya benar, nanti itu kita akan jawab ya. Yang kedua apa? Silakan. Ya. Novi. Bagaimana hubungan antara resistor R dan kuat arus I? Bagaimana hubungan antara hambatan atau resistor dengan kuat arus? Ya, jadi ada dua pertanyaan yang harus kita jawab pada pertemuan kali ini. Yang pertama, hubungan antara tegangan dengan kuat arus. Yang kedua, hubungan antara hambatan dengan kuat arus. Nah, jadi nanti hubungannya, apakah hubungannya nanti sebanding atau berbanding terbalik? Itu nanti yang akan kita jawab menggunakan LKPD berbantuan Virtual Lab aplikasi Pet Colorado. Kira-kira ada pertanyaan lain? Cukup dua ini saja sudah ya. Ya, Pak. Ini lagi. Pertanyaan. Ditahan. Ya, minum itu bisa diganti-ganti ya. Ini baterai berapa nih? Ya, bisa diganti kok. Cara personal sedikit nih. Kan? Nah, itu. Siap, tapi yang kedua siap. Iya, coba yang kedua lagi. Yang kedua buat lagi Pak. Buat di sini aja. Sambil. Klik di sini. Nah, kita nih. Kalau 10 ya. 10 berapa nilai nanti? Harus. Coba dulu. Berapa ini? Berapa tegangannya? 50. Ya. Apa harusnya? 5 ampere. Coba kita ganti langsungnya nggak sih kalau cepat. Berapa yang kedua? Nah, kalau 20 berapa? 50 ampere. Tegangannya tetap atau berubah? Tetap. Pasti tetap. Yang berubah cuma? Arus. Nah, arus. Berapa harusnya? Harusnya 5 Ampere. Yang kedua berapa katanya? 20. Yang dipersiapkan berarti nilai ini ya. Ya, Pak. Ini jadi enggak bisa lagi langsung aja bikin cepat aja. Ini berubah jadi 20. 20 ya. Ya, Pak. Nah, kira-kira berapa tegangannya?
Pegangannya 50 juga. Sama juga kan? Ya Pak. 50 juga tetap ya? Tetap Pak. Ternyata tetap ya? Iya Pak. Nah, Tetap yang Pak. berubah apa? Harusnya berubah. Nah, coba. Berapa 2, kira-kira nanti kalau naik 30 ohm apakah nanti sama juga tegangannya atau bagaimana? Sama Pak. Coba lagi kita pastikan. Berarti nanti yang berubah nanti Cuman harus 30. 30 berapa harusnya? 1, harusnya 1,6 67. Tegangannya berapa? tegangannya tetap 50. Tetap dia. Iya Pak. Setelah dipastikan nanti sampai ke percobaan yang tetap. Iya, Pak. Ya. Coba diganti berapakah? Nanti kesimpulannya semakin besar hambatan gimana harusnya? Semakin kecil. Iya, makin kecil kan? Iya, Pak. Tadi berapa tambahnya pertama? 5 ampere. Makin lama makin kecil. kalau ya. Coba 40 berapa? 40 ohm berapakah harusnya? 1,5. 1,5 ampere. Terakhir. 50. Nah, kelompok 3 sudah hampir selesai. Ini kelompok utama gimana? Plus tak ada ya. Ini ya. Waktu sudah habis. Ya, silakan bekerja. Silakan berhenti lagi bekerjanya. Bapak tadi setelah Bapak perhatikan Anda telah melaksanakan yang baik dan juga telah menjawab pertanyaannya sampai Anda juga bisa membuat grafik hubungan antara arus dengan tegangan, hubungan arus dengan hambatan. Kira-kira ada pertanyaan? Tidak ada. Ya, baiklah. Sesuai yang kita katakan tadi di awal, setelah kita melakukan praktikum, ya, tadi ada dalam praktikum secara virtual, maka sekarang Bapak pengen Ananda membacakan apa yang telah Ananda kerjakan itu. Nah, silakan kelompok yang pertama ke depan. Dapat Bapak tunjuk? Siapa ya Pak? Ya, silakan. Yogi dari kelompok 3 ke depan. Tolong perhatikan yang lain. Nanti kalau ada nilainya yang berbeda, tolong dipertanyakan. Tapi kalau nanti nilainya sama, cukup sama Pak. Oke, silakan diperhatikan. Yogi akan membacakan hasil diskusinya dari kelompok berapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila saya dari kelompok 4 akan membacakan hasil kerja kelompok kami. Tegangan sumber dari 20
dan tegangan ujung resistor dari 10 mm jadi 20 volt dan 2 ampere. Sedangkan 40 volt menjadi 4 ampere. Jadi tegangannya berbanding lurus dengan arus listrik. Terus hal ini menyatakan bahwa tegangan listrik dalam rangkaian akan bertambah jika arus yang mengalir dalam rangkaian bertambah. Besar arus listrik yang mengalir melalui sebuah pengantar berbanding lurus dengan benda presional dengan perbandingan terbalik dengan hambatan. Cukup? Dulu, ada pertanyaan? Adakah yang perlu Anda nasahkan? Tidak. Kalau tidak cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri tepuk sama Lucia. Baik. Yang kedua, ada yang mau tampil? Nah, silakan kelompok yang kelima membacakan diskusinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 5 akan membacakan diskusi saya. Pertama, perkenalkan nama kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri Anissa Ikaya Limong Putri dan Novi Adelfa. Tabel hasil pengamatan. Tegangan sumber 20 volt, tegangan ujung resistor 20 volt, arus pada resistor atau ampere 2 ampere. Hubungan tegangan dan arus listrik pada sebuah resistor dan hubungan besar muatan terhadap arus listrik dalam rangkaian listrik. Arus cara adalah besarnya tegangan listrik dalam sebuah rangkaian sebanding dengan kuat arus listrik. Hal ini menyatakan bahwa tegangan listrik dalam rangkaian akan bertambah jika arus yang mengalir dalam rangkaian bertambah. Baiklah, itulah hasil diskusi kami. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah kelompok yang lain. Kelompok ya. Ya, Didi ya. Ustaz Didi akan menyampaikan diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 yang diketuai oleh saya sendiri, Didi dan Bayu. Saya akan membacakan hasil tabel pengamatan. Tegangan sumber 20, tegangan ujung 20, arus pada resistor 2 ampere. Nah, itu saja hasil dari pengamatan dari kelompok saya. Kalau ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Tadi sudah ada 3 kelompok yang tampil ya. Apakah ada pertanyaan di sana? Ada yang berbeda? Berarti jawabannya telah sama. Nah, berarti kalau kita lihat nanti grafiknya, apakah seperti ini grafiknya tadi ya? Ya. Bahwa grafik tegangan terhadap arus itu berbanding lurus. Maka semakin besar arus, Semakin tinggi. semakin besar tegangan maka arus semakin Tinggi. ya. Atau sebaliknya, semakin kecil tegangan arusnya akan makin. Nah, hubungan arus dengan hambatan. Ketika hambatan itu diperbesar maka arus semakin kecil, maka grafik sini menurun ya, berbanding terbalik. Nah, dari 2 grafik tadi, 2 tabel yang tadi kita kerjakan, kira-kira apa kesimpulannya? Angkat tangan. Ya, April, silakan. Berdiri aja di depan, berdiri aja di depan mejanya. Ya, apa kesimpulannya kalian? Besar arus listrik I yang mengalir melalui sebuah pengantar berbanding lurus dengan benda potensial F dan berbanding terbalik dengan hambatan R. Oke, kesimpulannya kata April, besarnya arus listrik yang mengalir pada sebuah hambatan itu berbanding lurus dengan beda potensinya atau dengan tegangannya.
dan berbanding terbalik dengan hambatannya. Itulah yang disebut dengan hukum Ohm. Arus itu berbanding lurus dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan hambatan. I sama dengan V per R. Nah, kira-kira ada lagi kesimpulan lain yang berbeda? Ada Pak. Cukup? Cukup. Nah, baiklah. Nah, tadi seperti yang kita katakan tadi, kita ada lagi kuis di akhir. Silakan buka lagi HP-nya. Mulai ya, 3, 2, 1. Cepat. Sepertinya Didi Mamati sudah selesai nih ya. Combo ya. Sepertinya Didi Mamati sudah selesai nih ya. Combo ya. Oke, selesai ya. Oke, kita lihat siapakah sekarang yang menjadi peringkat pertama ya. Oke, 3, 2, 1. Iya. Yang pertama Didi Mamati, mana orangnya? Ya, yang kedua Novi. Yang ketiga, karena kita tekan dulu ya untuk mereka sekalian. Dan tekan untuk kita semuanya. Nah, sebenarnya ada peningkatan kita belajar tadi sebelum dan sesudah ya. Nah, oke. Jadi kenapa volume suara TV bisa diatur? Kenapa cahaya bola lampu bisa redup, bisa nyala lebih terang? Dan kenapa putaran kipas angin itu bisa diatur sesuai keinginan kita? Karena nilai hamatannya bisa kita naik atau kita turun, kita gajikan. Nilainya kita bisa variasikan. Jadi itu jawabannya ya. Kenapa kipas itu bisa kita atur ya? Nilainya kita hamatannya kita variasikan sesuai dengan hukum Newton. Bukan hukum Ohm. Hukum Ohm tadi ya. Nah, oke, terakhir kita tutup lagi ya. Nanti kumpulkan nanti KPD setelah kita keluar selesai. Nah, bagaimana perasaan kalian belajar pada hari ini? Apa hal yang paling berkesan selama tadi belajar? Belajar menggunakan aplikasi Quiz. Jadi ini langsung tanpa rekayasa. Kira-kira apa kesulitannya belajar hari ini? Sangat bahagia. Ya. Ada kesulitannya? Mungkin sulit dalam merangkai listriknya itu karena perdana. Terus bagaimana cara mengatasinya? Terus tadi mencoba kita berhasil. Oke. Nah, terima kasih Anda semuanya. Cukup itu pelajaran kita hari ini. Ingat minggu depan kita masih materi yang sama. Apa tadi materi yang minggu depan? Listrik. Tadi hukum Ohm, yang kedua besok hukum
kiri, jauh. Jadi itu materi kita untuk minggu depan. Nah, silakan kerjakan PR-nya di rumah. Nanti Bapak kirim ke link di grup anak-anak nanti ya, di grup WA. Kerjakan PR-nya. Kita jumpa lagi pada pertemuan berikutnya dengan materi hukum Kirchhoff. Nanti itu ada 2 hukum Kirchhoff, hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Ada pertanyaan Anda semuanya? Oke. Sudah, kita telah berakhir. Nanti sebelum kita mengakhiri pelajaran, sebelum kita pulang seperti biasanya, karena tadi diawali dengan berdoa, maka diakhiri pula dengan bersyukur. Silakan ketua kita tutup pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Siap, Bro. Bersyukur mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.